dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah. Nah, ada satu cerita, saya akan bagikan ya, satu cerita. Terima kasih atas kesempatannya. Nah ini tentunya saya yang paling Ya, baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini kepada saya bahwa kegiatan Zoom meeting pada pagi hari ini merupakan adalah salah satu kegiatan yang memang dilakukan oleh saya untuk menghasilkan karya nyata yang saya lakukan di modul 1.4. Kemudian dari kegiatan kita pada pagi hari ini, yang perlu saya sampaikan adalah yang pertama, ini kaitannya dengan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita saat ini. Jadi budaya positif ini merupakan hal yang baru yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak saat ini, akan tetapi budaya positif ini akan saya coba terapkan di lingkungan sekolah kita yang mana berbagi budaya positif, sama bagian-bagian apa saja yang dilakukan di sekolah kita seputar budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita pada pagi kita berdoa menurut dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, saya akan lanjutkan membagikan suatu presentasi atau share screen Bapak Ibu. Pentingnya budaya akan kita jalankan bersama di sekolah. Tentunya dukungan Bapak Ibu dan kita harapkan dalam bekerja sama menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi suara nggak kedengaran. Ini. Baik, Mbak. Ya, terima kasih. Recording in progress. Sudah bergabung di sini ya pada pagi hari ini. Jadi saya akan mempresentasikan budaya positif yang sudah saya dapatkan di pembelajaran modul 1.4. Bisa. Coba. Nggak bisa. Baik, saya akan membagikan presentasi berupa kanva. Jadi mohon maaf suara mikrofon dulu Bapak Ibu supaya terdengar jelas apa yang disampaikan, apa hal yang saya lakukan dalam Zoom pada pagi hari ini. Ya, apakah suara saya sudah terdengar jelas, Bapak Ibu? Sudah. Oke, terima kasih. Baik, saya akan bagikan screen-nya dulu.
Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu screen yang saya bagikan dengan Bapak dan Ibu sekalian? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Ya, ini adalah landasan saya membuat suatu aksi nyata berdiferensiasi ya antara kolaborasi dengan Bapak dan Ibu selaku guru mata pelajaran di sekolah. Ya, jadi di sini saya menjelaskan koneksi antar materi modul titik 1.4 ya Bapak Ibu ya. Ya, perkenalkan dulu di sini ada Ibu Bukiati SPD selaku fasilitator guru penggerak angkatan 9. Kemudian ada Ibu Imroto Hasana SPD selaku pengajar praktek saya dan saya sendiri Oscar SPD calon guru penggerak angkatan 9. Mewujudkan budaya positif di sekolah. Adapun budaya positif yang dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, atau penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif di sini dalam artian tidak hanya disiplin dalam tata tertib guru, akan tetapi disiplin juga dalam konsep membuat suatu keyakinan kelas. Kemudian untuk memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, ini juga dilakukan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, Bapak Ibu. Kemudian pada posisi kontrol seorang guru memiliki 5 posisi kontrol yang nanti akan saya sajikan di dalam slide berikutnya. Kemudian bagaimana cara membuat keyakinan sekolah dan kelas serta penerapan penyelesaian permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Disiplin positif itu apa sih Bapak Ibu? Di sini yang pertama, cara penerapan disiplin positif mengajarkan anak bertanggung jawab. Dalam artian menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Selanjutnya, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan ya Bapak Ibu ya. Kemudian memahami karakter murid, menyadari berdasarkan motivasi secara internal bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Selanjutnya perilaku ekspresi perilaku pada disiplin positif juga ada dua. Yang pertama menuju kepada motivasi internal yang untuk menjadikan orang yang diinginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai mereka yang dipercayai. Dalam hal motivasi internal ini arahnya juga Bapak Ibu itu menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, perilaku eksternal itu sendiri yang pertama menyadari ketidaknyamanan atau hukuman ya Bapak Ibu ya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah bagian dari motivasi perilaku manusia baik secara motivasi internal ataupun eksternal. Posisi kontrol seorang guru. Tadi saya menjelaskan di awal ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum ya Bapak Ibu ya. Kemudian guru pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, selanjutnya juga sebagai manajer. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol ini. Silakan Bapak Ibu renungkan bagian mana saat ini yang ada pada diri Bapak dan Ibu. Ya, jadi 5 posisi kontrol seorang guru itu bagian mana yang sudah Bapak Ibu rasakan saat ini? Apakah Ibu baru sebagai seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah atau sebagai teman dengan siswa
atau sebagai pemantau ataupun sebagai manajer. Dan halayaknya untuk posisi kontrol seorang guru ini layaknya adalah seorang manajer ya Bapak Ibu ya. Jadi seorang manajer. Jadi 5 posisi kontrol seorang guru tidak hanya sampai di penghukum saja, tidak hanya sampai pembuat rasa bersalah, tidak hanya sampai teman, pemantau, tapi posisi yang paling bagus pada posisi kontrol seorang guru adalah menjadi seorang manajer. Oke, saya lanjutkan slide-nya Bapak Ibu ya. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Inilah halayak yang harus memang dimiliki oleh seorang guru pada saat ini. Jadi guru tidak hanya sebagai penghukum, tidak sebagai pemantau teman atau membuat rasa bersalah, akan tetapi yang sebaiknya guru lakukan dalam 5 posisi kontrol itu pemenuhan semuanya dari keempat sampai kelima adalah guru sebagai seorang manajer. Contohnya, guru membuat sesuatu bersama murid dengan mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri ya Bapak Ibu. Salah satu contohnya jika Bapak dan Ibu guru di sekolah menemukan suatu permasalahan. Misalnya siswa Ibu Bapak tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan PR. Ya, jadi yang dilakukan itu bagaimana? Jadi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memberikan suatu pertanggungjawaban perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi tidak langsung menghukum, tidak langsung membuat rasa bersalah, tidak langsung menjadi pemantau, menjadi teman, akan tetapi menjadi manajer. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif berhasil pada diri murid. Jadi murid setelah melakukan suatu kesalahan bukan hanya dihukum saja ya Bapak Ibu ya. Jadi murid itu diberikan nasihat, diberikan wejangan, diberikan suatu tanggung jawab. Kira-kira jika murid tidak mengerjakan PR, tanyakan dulu alasannya seperti apa. Kemudian jangan langsung memvonis dengan memberikan suatu hukuman. Jadi berikanlah kesempatan untuk murid tersebut menjawab dan menjelaskan dan bagaimana murid tersebut menyelesaikan permasalahannya. Jadi kita sebagai guru bukan kita yang harus menyelesaikan masalah itu, tapi siswa itu sendiri yang harus menyelesaikan permasalahan itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jika kita memiliki suatu permasalahan dengan murid, setidaknya murid harus bisa menemukan atau mencari solusi permasalahan yang dia hadapi dengan membimbing, dengan memantau, dengan membuat kita sebagai teman dan membuat suatu hukuman, akan tetapi berdasarkan posisi 5 kontrol yang sebagai seorang manajer. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sini saya sajikan guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Nah, di sini kesepakatan antar guru dan murid itu sendiri dilakukan berdasarkan suatu keyakinan ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya keyakinan Bapak dan Ibu saja yang membuat suatu aturan, tetapi siswa juga memiliki suatu keyakinan aturan yang diperlukan. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ya, ini penting dilakukan, apalagi pada saat kondisi-kondisi memang setiap kelas itu memerlukan bimbingan, siswa kita memerlukan pencerahan yang ada di lingkungan belajar kita. Nah, ini adalah bagian dari segitiga restitusi ya dalam penyelesaian suatu permasalahan.
Guru berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini saya jelaskan persatu-satu ya. Menstabilkan identitas. Begini Bapak Ibu. Jadi menstabilkan identitas ini jika siswa kita mengalami permasalahan atau kasus, contohnya siswa datang terlambat ke sekolah. Jadi jangan kita langsung menghukum, langsung memvonis, langsung memberikan suatu hukuman, tapi menanyakan dulu. Selamat pagi anakku, siswaku, ya seperti itu ya, seperti layaknya seorang guru ya Bapak Ibu ya. Jadi menanyakan kenapa bisa terlambat, kenapa kamu terlambat, apa yang kamu lakukan. Jadi ada bentuk-bentuk pertanyaan yang memang kita di posisi sebagai seorang pemimpin dan manajer. Jadi bukan seorang penghukum. Jadi bukan seorang membuat rasa bersalah kepada anak itu sendiri. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan nih, kenapa kamu bisa terlambat? Apa yang kamu lakukan tadi malam? Tidur jam berapa? Nah, itu adalah suatu validasi tindakan yang salah. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan suatu keyakinan tatip sekolah. Apa yang kamu yakinkan tentang peraturan sekolah? Apa yang kamu yakinkan tentang keyakinan kamu di dalam kelas? Yang dia tak ketahui bahwa ada gurunya atau seorang guru mata pelajaran sudah membuat suatu keyakinan kelas, yaitu adalah masuk tepat waktu. Nah, disinilah kita mulai memvalidasikan tindakan yang salah, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan pada diri anak itu sendiri. Jadi bukan kita yang menyelesaikan, jadi anak mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan membimbing kita sebagai guru atau sebagai pemimpin atau sebagai manajer yang harus kita lakukan. Budaya positif ini ada hubungannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak itu sendiri ya Bapak Ibu, kemudian visi guru penggerak. Nah, di sini sudah saya lalui dari bagaimana menganalisis filosofi Ki Hajar Dewantara yang pendidikan sesuai dengan kodrat zaman, kemudian nilai-nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak sampai dengan prakasa perubahan yang sudah saya lakukan. Jadi ini ada hubungannya dengan budaya positif. Keterkaitan dengan 3 materi sebelumnya, yang pertama itu adalah ketercapaian nasional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpihak pada murid, bersifat menuntun, dan tumbuh hidupnya kekuatan pada kodrat yang ada pada murid. Kemudian yang kedua, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, budaya positif dapat mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan yang sudah disepakati dan dijalankan bersama. Kemudian yang ketiga, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian sejauh mana pemahaman ya, pemahaman saya tentang konsep-konsep pembelajaran disiplin positif di sekolah ya Bapak Ibu ya, sejauh mana ya, selama ini dari saya menyampaikan suatu pembelajaran di modul 1.4, saya memahami bahwa konsep-konsep budaya berkaitan dengan teori kontrol itu merupakan hal yang menarik bagi saya. Saya mendapatkan pembelajaran bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh murid saya di sekolah dengan menggunakan segitiga restitusi. Perubahan-perubahan ini juga harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu, kemudian dengan cara misalnya sebagai hukum dan pemantau harusnya sebagai manajer ya Bapak Ibu. Tentunya di sini Bapak Ibu selama melakukan menciptakan budaya positif, saya yakin sudah pernah menciptakan budaya positif di sekolah. Akan tetapi mungkin
saat ini yang dirasakan Bapak Ibu hanya sebagai suatu penghukum dan pemantau saja, tapi lupa sebagai seorang teman, lupa sebagai seorang manajer dalam posisi 5 kontrol penyelesaian masalah di sekolah ataupun kasus-kasus yang ada di sekolah. Saya berbagi juga pengalaman Bapak Ibu ya. Jadi dalam menangani ataupun membuat suatu konsep penerapan dalam modul budaya positif itu di lingkup kelas maupun sekolah, ini saya sudah melihat pernah menangani salah satu contoh murid tidak masuk kelas tepat waktu pada awal jam pelajaran yang sudah dimulai. Kemudian saya juga sudah belajar mencoba menggunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentunya suatu motivasi ya Bapak Ibu bagi saya, juga bagi Bapak Ibu ke depannya untuk menanamkan nilai budaya positif di sekolah. Jadi tidak hanya kita itu sebagai penghukum ya Bapak Ibu, akan tetapi budaya positif yang bisa kita lakukan banyak sekali ya. Tidak hanya sebagai penghukum, tidak hanya sebagai pembuat rasa bersalah, tidak hanya sebagai teman, pemantau, tapi yang paling lengkap adalah sebagai seorang manajer. Budaya-budaya yang terkait pengalaman, tentunya hal yang perlu diperbaiki sebagai posisi seorang guru adalah seorang manajer dalam setiap penyelesaian permasalahan. Ya, ini adalah terima kasih Bapak Ibu, saya lampirkan kembali kata dari calon guru penggerak ini adalah yang pertama bagaimana saya tergerak, kemudian menggerakkan dan bergerak dan menggerakkan Bapak Ibu dalam lingkungan budaya positif di sekolah. Selanjutnya saya akan bagikan presentasi yang berikutnya adalah seputar rancangan aksi nyata yang akan saya lakukan berdasarkan koneksi antar materi yang saya dapatkan atau yang saya sudah selesaikan di modul 1.4. Saya akan bagikan screen-nya dulu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dukungannya. Terima kasih kembali ya. Sebelum itu saya akan membagikan kembali share screen rancangan yang bersama rekan-rekan yang sudah hadir pada saat pagi hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, saya bagikan dulu share. Ya. Ya, ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata ya Bapak Ibu yang akan saya lakukan, yang saya akan kembangkan di sekolah. Mungkin nanti sewaktu-waktu ada pertanyaan yang bisa Bapak Ibu tanyakan dengan saya hari ini, dipersilakan ya Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Mungkin masih bingung sebenarnya kegiatan Pak Oscar ini apa gitu kan. Nah, jadi boleh ditanyakan Bapak Ibu. Nanti kita bisa sharing bersama seputar dengan tindakan yang saya lakukan atau webinar yang kita lakukan pada hari ini. Ini adalah rancangan tindakan aksi nyata. Jadi dalam artiannya ada sebuah rancangan aksi nyata yang akan saya lakukan Bapak Ibu seputar budaya positif. Tapi sebelum melakukan aksi nyata ini, saya harus melakukan suatu memberikan pemahaman dulu ya. Pemahaman dari bagian aksi nyata ini adalah pemahaman tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah tidak hanya untuk saya sendiri, akan tetapi untuk Bapak dan Ibu sekalian di sekolah. Berbagi pengalaman, berbagi cara-cara memberikan budaya positif di sekolah, serta mengembangkan siswa kita lebih ke arah budaya positif itu sendiri.
Baik, saya kembalikan dulu Bapak Ibu. Ya, perkenalkan masih bersama kedua fasilitator Mujiati SPD, pengajar praktik saya Ibu Nuratul Hasana dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 9 Pak Ustaz SPD. Nah, latar belakang dari aksi nyata saya dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mudah tercapainya pendidikan nasional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan pada kodrat yang ada pada murid. Adapun tujuan dari aksi nyata yang akan saya lakukan, menumbuhkannya budaya positif dalam terwujudnya jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, budaya positif dapat mendorong kolaborasi dengan adanya keyakinan yang sudah disepakati dan dijalankan bersama. Tolak ukurnya apa Bapak Ibu? Dari aksi nyata yang akan saya sajikan atau saya tampilkan di PMM ini, murid mampu membuat keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini misalnya salah satu contohnya masuk tepat waktu, kelas selalu bersih, tidak mengotori kelas, kemudian yang kedua belajar dengan baik dan mendengarkan guru menjelaskan. Nah, ini adalah bagian dari keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu gunakan di kelas pada saat jam pelajaran Ibu atau Ibu Bapak yang menjadi wali kelas boleh membuat kesepakatan atau keyakinan sebagai seorang wali kelas, bisa membuat keyakinan kelas sebagai seorang guru mata pelajaran juga bisa, ya Bapak Ibu ya. Kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya ialah ini yang langkah awal yang kita lakukan, yang saya lakukan bersama Bapak Ibu, ini adalah sosialisasi warga sekolah. Contohnya pada pagi hari ini saya lakukan webinar ya Bapak Ibu ya. Kebetulan di sini ada juga kepala sekolah yang mewakili, kemudian murid yang sudah saya lakukan juga minggu kemarin, kemudian terkait di Muslim kayak kelas. Ini semua warga sekolah dilibatkan dalam situasi penerapan saya di budaya positif yang saya lakukan di aksi nyata. Jadi ini adalah langkah awal saya membuat suatu webinar bersama Bapak dan Ibu di sekolah. Terima kasih ya pada pagi hari yang sudah hadir. Kemudian yang kedua yang sudah saya lakukan juga adalah memfasilitasi peserta didik. Nah, ini boleh Bapak Ibu lakukan juga di kelas, membuat suatu keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas, boleh Bapak Ibu lakukan ya di sekolah untuk menunjang permasalahan yang datang pada Bapak dan Ibu yang hadir dan sulit untuk diselesaikan. Misalnya anak itu misalnya tidak mengerjakan tugas setiap hari, tidak mengerjakan pekerjaan yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu misalnya di rumah, tugas-tugasnya misalnya. Ini bisa dibuat sebagai acuan penilaian Bapak Ibu. Di suatu keyakinan kelas ini bisa dibuat sebagai suatu perjanjian ya Bapak Ibu, satu perjanjian antara guru dan siswa. Kemudian keyakinan kelas ini bisa dibuat juga dari siswa untuk siswa. Ya, jadi mereka buat bedanya dengan tatib sekolah itu sejalur ya, kita sebagai guru dan komite sekolah yang membuat, tapi kalau keyakinan kelas ini jadi siswa yang membuat untuk siswa. Jadi kita sebagai posisinya seorang manajer atau posisi kontrol seorang manajer yang memastikan mereka mampu menyelesaikan permasalahan mereka apabila mereka memiliki kasus atau permasalahan di sekolah dengan Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang ketiga, saya juga sudah melakukan kegiatan menghubungkan budaya positif di sekolah. Bisa misalnya dengan menjalankan kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah seperti yang biasa dilakukan oleh saya adalah latihan pramuka ya Bapak Ibu. Itu adalah wajib dilaksanakan di sekolah. Selanjutnya juga kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler olahraga yang saya lakukan karena kebetulan saya guru olahraga ya.
Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa melakukan bimbel atau bimbingan belajar di luar jam pembelajaran di sekolah. Bisa Bapak Ibu lakukan untuk menumbuh kembangkan budaya positif belajar agar siswa itu bisa dikembangkan, belajarnya lebih rajin lagi, proses belajarnya lebih mudah kembali dan berhasil sesuai tujuan atau capaian pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Dukungan yang dibutuhkan. Nah, di sini berbicara masalah dukungan ya Bapak Ibu. Tentunya saya memerlukan dukungan setiap warga sekolah, ya bagaimana kita menerapkan budaya positif kita di sekolah, kemudian berkolaborasi dengan orang tua, kemudian dengan pihak-pihak terkait, seluruh warga sekolah untuk menciptakan budaya positif ini sangat penting. Saya yakin ya Bapak Ibu, untuk budaya positif ini saya yakin sekali Bapak dan Ibu sudah melakukannya, akan tetapi dalam proses penerapannya mungkin agak sedikit berbeda. Ya Bapak Ibu, bagaimana caranya, jadi ada langkah-langkahnya. Nanti jika Bapak Ibu belum jelas tentang budaya positif ini, boleh lebih sharing kembali, boleh di sekolah kita saling sharing ya, untuk berbagi bagaimana sih menerapkan budaya positif yang sebenarnya di sekolah. Oke, terima kasih Bapak Ibu kesempatan yang sudah diberikan pada saya pagi hari ini. Tetap motivasi saya sebagai guru penggerak, yang pertama guru penggerak tergerak, menggerak dan menggerakkan. Tentunya hari ini saya sudah mampu menggerakkan Bapak Ibu dalam kegiatan webinar yang saya lakukan bersama Bapak Ibu di sekolah, khususnya di SMP Negeri 1 Bukit Simau. Ya, kira-kira Bapak Ibu mungkin ada sanggahan atau pendapat yang pengen disampaikan, mungkin saya perlukan juga gagasan atau ide Bapak Ibu untuk bisa memberikan kepada saya masukan-masukan tentang budaya positif. Mungkin saya sangat berterima kasih kembali. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan ya Bapak Ibu. Karena posisi ini saya memerlukan dukungan juga untuk supaya dalam penerapan budaya positif ini berjalan di lingkungan sekolah kita. Kira-kira ada pertanyaan Bapak dan Ibu untuk sesi webinar kita ini, dipersilakan. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan. Mungkin ada hal-hal yang memang bingung untuk dikembangkan dalam budaya positif ini. Bagaimana caranya? Kemudian bagaimana solusinya gitu. Padahal udah berulang-ulang kali Pak nih budaya positif kita lakukan, tapi masih saja karakter siswa kita masih seperti sama, tidak berubah-ubah. Nah ini bagaimana caranya? Mungkin ada yang mau bertanya, silakan Bapak dan Ibu, silakan. Ya, silakan Ibu Helena Sarigundi. Baik, terima kasih Pak Oscar. Sebelumnya izin bertanya, mungkin Bapak sudah jelaskan tadi, tapi sepertinya saya yang kurang menyimak. Saya mau menanyakan bagaimana nanti upaya Pak Oscar untuk menumbuhkan kesadaran kepada siswa, terutama pada siswa kelas 7. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Helena Sarigundi. Langsung saya jawab ya. Jadi tentunya ini adalah suatu PR yang sangat banyak sekali bagi saya, bahwa untuk menerapkan budaya positif tentunya yang sudah saya lakukan saat ini dalam kegiatan kepramukaan ya, kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang wajib di sekolah. Yang saya jabarkan tadi itu adalah salah satu upaya saya untuk menanamkan budaya positif untuk mereka, bahwa daripada mereka tidak ada kegiatan di rumah, ikutlah kegiatan pramuka yang wajib, dan di dalam kegiatan pramuka itu sendiri banyak hal-hal yang bisa dikembangkan oleh murid kita di sekolah. Mungkin itu saja yang akan saya kembangkan di sekolah, karena saya yakin masih banyak lagi yang bisa dikembangkan dari sisi proses pembelajaran. Terima kasih Bu Helena Sarikundi. Baik Pak Oscar, jadi upaya Pak Oscar dengan adanya sebuah kegiatan ekstrakurikuler bisa menumbuhkan rasa
percaya diri atau kesadaran bagi siswa seperti itu. Ya, Ibu. Seperti itu. Karena kegiatan ekstrakurikuler terutama kepramukaan itu wajib karena di dalamnya itu melatih juga kepribadian, tanggung jawab, disiplin, kemudian mampu menanamkan karakter budaya-budaya positif dari segi berbicara, dari segi menyapa, dari segi hal-hal yang memang arahnya ke hal-hal yang budaya positif. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Oscar. Baik, sama-sama. Terima kasih, Bu Gundi. Ada yang lain yang mau bertanya, dipersilakan. Masih ada 2 pertanyaan ya, Bapak Ibu. Mungkin Pak Renda bisa mau bertanya, dipersilakan. Bu Mega, Bu Sandra, Pak Has, Pak Igo, Bu Fitri, Bu Rati juga mungkin mau bertanya, dipersilakan seputar webinar kita pada pagi hari ini tentang budaya positif ya. Ini yang mau ditanyakan, silakan. Atau masih ragu bagaimana sih cara saya ini gitu ya, Bapak Ibu mengembangkan budaya positif bagaimana caranya gitu ya. Nah, boleh ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Karena di sini room webinar terbuka, saya sedang dalam perbedaan terpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani
Mungkin tidak wah, ini dilantik perwakilan yang sudah ditulis 3 orang ini di dalam persami. Ya, suatu Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aladia Firdausya, tim reporter dari Belaturan. Hari ini hari pertama Parsemi yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pasidon. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Aladia Firdausya, tim reporter dari Belaturan. Hari ini hari kedua Parsami yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pasidon. Yuk ikuti keseruannya. Ya, semuanya selain itu adalah kalau untuk diri sendiri Ini adalah belajar awal. Jadi lomba masak rimba itu yang seutuh. ya Salam pramuka. Tampilannya tidak menarik, itu boleh jadi itunya nama-namanya kumpulkan dulu, sendok itu kumpul. Ya.
jadi sekarang saya sedang bersama Kak Adi selaku Ketua Parsemi SMP Negeri 1 Putus Hibau. Oke, permisi Pak. Yo, silakan. Kami dari tim Buletin ingin menanyakan sesuatu. Yang pertama, apa tujuan mengadakan Parsami SMP Negeri 1 Putus Hibau? Baik, tujuan dadakan Persami tidak lain tidak bukan adalah melatih siswa itu sendiri untuk berkecakapan khusus, terutama kemandirian dalam pelaksanaan selama Sabtu Minggu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, melatih siswa berorganisasi dengan siswa yang lain supaya tidak terjadi kekurangan-kekurangan dan sebagainya. Mungkin itu aja. Oke. Yang kedua, bagaimana jalannya Persami ini Pak? Apakah sesuai dengan harapan Bapak? Baik, alhamdulillah. Persami tingkat keberhasilannya saya anggap sangat berhasil sekali dan sangat sesuai dengan apa yang kami rencanakan, bahkan jauh lebih berhasil, jauh dari apa yang kami rencanakan, sangat jauh lebih baik dengan apa yang kami rencanakan. Yang pertama, kawan-kawan pembina alhamdulillah semuanya hadir dengan tertib dan memberi materi yang sangat luar biasa sekali. Ucapan terima kasih kepada para pembina. Yang kedua, para siswa antusias yang sangat luar biasa sekali. Dari 10 kelompok, 10 regu yang kita harapkan ternyata ada 13 regu yang hadir. Jadi harapan kita ke depan akan kita perbesar, baik dari di kancah di Persami SMP Negeri 1 Putus Hibau, maupun kita akan mengundang sekolah-sekolah lain untuk bergabung di bumi perkemahan SMP Negeri 1 Putus Hibau. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke. Halo semuanya, jadi saya sekarang sedang bersama Kak Oscar sebagai Sekretaris Persami SMP Negeri 1 Putus Hibau. Kami dari Buletin Antar Kita ingin menanyakan sesuatu. Yang pertama, apa harapan Kakak setelah dilaksanakannya Persami ini Kak? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini. Ya, bahwa kegiatan Persami ini yang diharapkan adalah yang pertama menanamkan nilai profil pelajar Pancasila, yang mana di dalam kegiatan ini melatih siswa dan siswi untuk bisa mandiri, bertanggung jawab serta berkolaborasi. Ya, karena siswa-siswa yang ada di SMP Negeri 1 Putus Hibau ini sangat memiliki potensi prestasi yang sangat bagus kalau menurut kakak, seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Sekian dari kegiatan Persami SMP Negeri 1 Putus Hibau. Bye-bye, terima kasih semuanya. Pagiku cerah, Ya, silakan masuk. Bentar. ku gendong tas merahku di Ya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Bapak memanggil Desa mau menanyakan Kamis kemarin kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Iya Pak, maaf. Soalnya saya ketiduran pulang dari sekolah karena kecapean. Oh, begitu ceritanya. Pak Oscar juga sebenarnya punya kesibukan ya. Akan tetapi berusaha untuk hadir. Namun, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai aturan sekolah? Tidak Pak, soalnya saya tidak mengikuti ekskul pramuka tanpa izin. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Pak. Nah, kira-kira yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa meminta izin kepada pembina pramuka Pak. Mungkin ada yang lain? Saya akan berusaha hadir untuk memperbaiki sikap tertib saya Pak. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kamu harus tertib aturan sekolah ya? Iya Pak, saya akan berusaha lebih tertib lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Jadi minggu depan jangan tidak hadir latihan pramuka lagi.
Terima kasih. Masuk. Ya, silakan. Selamat pagi Angelson, apa kabarnya hari ini? Baik, Kalau menurut kamu, Bapak panggil kenapa ya? saya nggak tahu sih Pak kenapa Bapak panggil saya. Sebenarnya Bapak memanggil kamu, pengen tahu saja. Karena kamu katanya melakukan kesalahan, sudah terlambat masuk kelas pada hari Selasa kemarin. Jadi, Bapak pengen tahu kenapa kamu bisa terlambat. Saya terlambat karena telat bangun sih Pak. Oh begitu. Tapi kan kalau alasan kamu seperti itu, Bapak kurang yakin karena kamu adalah siswa yang Bapak lihat selama ini aktif dan rajin dalam masuk sekolah. Tentu kamu punya alasan lain. Sebenarnya saya telat bangun karena saya semalam belajar Pak. Karena hari Selasa pagi itu ada ulangan harian yang akan diberikan, jadi saya lupa memperhatikan alarm saya Pak. Jadi begitu ceritanya. Tapi kamu tahu tidak kesalahan kamu apa? Terus kamu juga tahu tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak, masuk kelas tepat waktu. Kalau kamu sudah tahu, apa yang akan kamu lakukan untuk menerapkan yang sudah kamu yakini? Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya, meminta maaf dan memperbaiki Pak, dengan cara menghubungi guru mata pelajaran di hari Selasa kemarin. Kalau begitu kamu sudah paham ya dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Karena Bapak melihat kamu juga hampir jarang melakukan kesalahan seperti ini. Mudah-mudahan tidak terulang kembali. Iya Pak, terima kasih sudah membimbing saya menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Nama saya Gelsa Gracela, kelas 8D. Saya senang sekali diajak diskusi oleh bapak guru saya atas kesalahan saya yang saya lakukan. Saya merasa apa yang saya lakukan tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang wajib di sekolah, merupakan keteledoran saya karena tidak hadir dalam kegiatan tersebut. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya kembali dan memperbaiki diri dalam kedepannya. 1, 2, 3. Nama saya Anggelson, kelas 9A. Terima kasih Pak. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya akan berusaha berangkat ke sekolah dengan tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitri Asriani sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Putus Sibau. Nah, di sini saya akan menanggapi budaya-budaya positif yang telah disampaikan atau diterapkan oleh calon guru penggerak Pak Oscar di lingkungan SMP Negeri 1 Putus Sibau. Seperti yang pertama, beliau mensosialisasikan bersama warga sekolah, orang tua dan juga siswa tentang budaya-budaya positif. Yang kedua, membuat suatu keyakinan kelas bersama para siswa di kelas untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh para siswa. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan dengan melihat posisi dan kontrol guru, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi tersebut disampaikan melalui webinar yang dilakukan oleh calon guru penggerak ini dalam menyelesaikan praktik, memberikan serta mensosialisasikan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan sebaiknya seorang guru memiliki jiwa kepemimpinan atau sebagai seorang manajer.
Adapun kegiatan yang disampaikan oleh CGP ini, yaitu Pak Oscar, bagi saya dan warga sekolah adalah salah satu upaya CGP atau calon guru penggerak dalam mensosialisasikan kegiatan atau aksi nyata yang dilakukannya. Bagi saya sebagai warga sekolah dan sebagai guru sekaligus wali kelas, hal tersebut sangat bermanfaat bagi saya karena saya memiliki pengalaman secara langsung dalam menghadapi masalah-masalah yang dilakukan oleh siswa-siswa saya. Nah, dengan demikian adanya membuat suatu keyakinan kelas itu meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa, sehingga ketika mereka sudah membuat keyakinan kelas tersebut, mereka tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah mereka anggap itu sebagai keyakinan kelas, sehingga di situ akan timbul budaya-budaya positif dari dalam diri mereka sendiri. Nah, demikianlah tanggapan dari saya. Semoga kegiatan ini dapat berlangsung lebih lama lagi. Kemudian kegiatan ini juga bisa memberikan motivasi, kemudian bisa memberikan manfaat bagi seluruh warga sekolah dalam menerapkan budaya positif. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hans Christian Aser, siswa SMP Negeri 1 Putu Sibau, kelas 8B. Saya ingin menyampaikan tanggapan saya sebagai warga sekolah yang sudah merasakan budaya positif dari Pak Oscar sebagai calon guru penggerak. Pertama, membuat keyakinan kelas sebagai praktik baik dan membangun nilai-nilai moral bagi setiap warga dalam kelas. Kedua, kami sebagai siswa dapat merasakan fungsi dari membuat keyakinan kelas untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Ketiga, keyakinan kelas dapat membangun karakter yang baik untuk kami sebagai siswa. Demikian tanggapan saya. Terima kasih.